Reklamasi terselubung di hutan mangrove. Pansus Trap DPRD Bali bongkar ratusan sertifikat ilegal di Tahura Ngurah Rai. Bali, Jumat 24 Oktober 2025. Fakta mengejutkan kembali mencuat. Panitia khusus Trap DPRD Provinsi Bali menemukan indikasi kuat adanya reklamasi terselubung dan alih fungsi lahan di kawasan hutan mangrove yang merupakan kawasan konservasi dan hutan negara. Tim Pansus Trap DPRD Bali meninjau ke lapangan, membawa berkas, dan menunjuk peta Tahura Ngurah Rai. Temuan ini membuka dugaan adanya praktek instruktur untuk menyiasati aturan tata ruang, modus reklamasi terselubung yang menjadikan lahan konservasi seolah bisa dimiliki pribadi. Ketua Pansus Trap DPRD Bali Dr. Imade Suparta SHMH menegaskan, ini kejahatan lingkungan yang serius. Mangrove adalah benteng alam Bali dari abrasi dan pencemaran. Mengalihfungsikan hutan lindung jadi kepemilikan pribadi itu pelanggaran berat terhadap hukum dan nurani lingkungan. Undang-undang yang diduga dilanggar diantaranya Undang-Undang Nomor 18/2013 tentang pencegahan perusakan hutan, Undang-Undang Nomor 5/1990 tentang konservasi SDA dan ekosistem, Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang kehutanan, Undang-Undang Nomor 32/2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 27/2027 tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan hasil kajian hukum, tindakan ini berpotensi melanggar 5 undang-undang sekaligus. Pelaku yang terbukti bisa terancam pidana penjara dan denda miliaran rupiah. Sekretaris Pansus Trap DPRD Bali Idewo Nyoman Rai SHMH menegaskan, ini bukan sekedar pelanggaran tata ruang, ini kejahatan lingkungan. Negara harus hadir menegakkan hukum tanpa kompromi. Namun yang membuat Pansus semakin geram, Satpol PP Provinsi Bali dinilai mangkir dan tidak tegas. Tidak ada garis pembatas atau Satpol PP lain di lokasi, meski kawasan ini telah lama dilaporkan bermasalah. Wakil Pansus Trap DPRD Bali, Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, menyoroti lambannya kinerja Satpol PP Bali. Mereka ini penegak perda dan perkada, justru kenapa hanya diam seperti mandul? Satpol PP sepertinya enggan turun tangan. Kalau dibiarkan, makin banyak lahan negara diserobot, ungkapnya. Pansus Trap akan segera memanggil Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP untuk mengklarifikasi. Mereka juga mendesak Gubernur Bali segera menghentikan seluruh aktivitas reklamasi ilegal di kawasan lindung. Dengan temuan ratusan sertifikat di kawasan mangrove, Pansus Trap DPRD Bali menegaskan komitmennya membongkar praktek penyalahgunaan lahan negara. Ini bukan soal kecil, ini soal kedaulatan lahan negara dan masa depan lingkungan Bali. Kawasan Tahura Ngurah Rai adalah paru-paru Bali yang berfungsi menjaga keseimbangan ekologi, kini terancam oleh tangan-tangan serakah. Pansus Trap DPRD Bali berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Selamatkan mangrove, selamatkan Bali. Ya, terima kasih para wartawan dan Bapak semuanya. Dengan mendengar semua penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua kami, Pansus, yang sudah satu persatu dipertanyakan, saya harapkan, tadi saya sudah bicara dengan pihak BPA, batasnya sekarang harus diamankan. Itu prinsip. Karena tadi kan Bapak sampaikan dua pemohon seluas itu tahun 90. Tadi saya bicara dengan Bapak tadi siapa? Yang pengamat Pak tadi, terakhir ini mangrove tahun 2013. Nah, tadi Pak Ketua Pansus sampaikan berarti dari tahun 90 ke 2013 ini siapa yang berhidup di sini kan berarti perlu tanda kutip. Nah, saya harapkan janganlah alam Bali ini dirusak dengan seperti ini. Ya, kami orang Bali mempertahankan adat budaya dan alam. Kalau alam seperti ini imbasnya nanti bencana yang akan kita nanti tenggelam antar pulau ini nanti. Kami tekankan kepada BPN dan Polhut, ya, mohon amankan alam mangrove yang sudah dibangun seperti ini, dan kami akan siap mengawal. Bapak di BPN kami siap mengawal, Bapak. Bagaimana patok inilah bagian dari satu cerita buruk lah, ya. Cerita buruk yang 90 yang kita dengar ini cukuplah di sini. Sekarang bagaimana upaya ke depan
ya kalau kita bilang terlambat dan sangatlah terlambat. Ya sangatlah terlambat. Ini mekanisme dari tadi Bapak bilang dari BPN bahwa ini hasil pemerintah. Ini kan sudah tidak benar. Mangrove disertifikatkan sudah tidak benar bagi kami. Ini bagian saya memohon penegasan sekarang di BPN dan kontribusi dengan Polhut bekerja sama. Patok-patok bagian yang terakhir dari sini. Tadi saya sudah tanya dulu Pak Ketua. Patoknya di belakang rumah sekarang nih. Nah, bagaimana patok ini kita amankan? Dari Satpol PP juga mohon juga atensi. Ya, ini juga bagian tidak terlepas juga dari masyarakat di sekitarnya dan Pak Lurah, Pak Kelian ini harus diperan aktifkan. Kalau ada kegiatan di lapangan, mohonlah dari Pak Kelian dinasnya melaporkan kepada Satpol PP dan dinas terkait sehingga tidak terulang seperti ini. Kasihan kita orang Bali yang akan tenggelam, Pak. Kalau ini Pak, bayangkan pulau kecil ini dipenuhi dengan bangunan, tenggelam kita Pak. Ya, air Bapak tahu. Banjir rob terjadi itu. Itu mungkin penegasan dari kami yang jelas dari pansus sekarang ini bagaimana upaya terkait sertifikat tersebut. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa sejak terbentuknya Pansus Trap ini dampak positif luar biasa di seluruh Bali. Walaupun kita sidak di Tahura daerah di sini, tapi bisa didengar sampai pelosok-pelosok. Sampai sekarang masyarakat sudah pintar dan sudah aktif, sedang laporkan ini yang tolong datang sidak di sini, ini dibangun di atas pinggir pantai, danau dan lain-lain ini. Sehingga itu sangat positif untuk masa depan Bali. Kita tidak mencari kesalahan per orang atau mungkin kawasan tertentu, tapi kita ingin memberikan shock terapi pada semua orang-orang yang melakukan kesalahan. Seperti contoh di sini sudah ada rumah, sudah tahu ini ada tempat mangrove, tapi diam-diam, dan itu tidak bisa satu orang, itu secara kolektif dilakukan. Bisa juga mungkin kepala desa juga tahu, kalian juga biasanya tahu, tapi didiamkan karena belum ada atensi dari pemerintah. Sehingga kita tidak salahkan masyarakat juga, ini sebenarnya kesalahan pemerintah. Pemerintah sekarang di bawah pemimpinan Pak Koster sudah tegas sekarang bahwa siapapun yang melanggar, baik orang lokal atau orang asing, siapapun tidak kita melihat, sehingga kita harus cari kebenaran itu. Sehingga saya imbau kepada masyarakat tidak perlu panik, dan seperti ini solusi juga. Ya, terima kasih pimpinan, dan saya sangat apresiasi sinergi antara Kota Denpasar dan juga provinsi sudah terlihat, karena memang selalu ketimpangan dari sisi ketimpangan sinergitas antara wilayah ini. Nah, kita selalu saling menyalahkan dan juga saling melempar masalah seperti yang sudah disampaikan Ngiring Sami sekarang kita untuk perbaikan ke depan. Tidak ada saling menyalahkan, tidak ada saling menjudge atau menyimpulkan, tapi kita ingin perbaikan ke depannya. Dan juga ini merupakan sudah darurat mangrove kita. Darurat dalam artian dari 90 sampai sekarang 2013 sampai sekarang ini mungkin 10 tahun sudah menjadi histori mangrove itu gitu, sudah menjadi bagian dari sejarah, dan mungkin juga anak cucu kita tidak tahu apa itu mangrove, dan saya sendiri juga baru tahu bahwa di sini ada spesial mangrove yang hanya tumbuh di sini, yang itu yang sudah kita tidak bisa perbaiki lagi ya. Untuk kedepannya mari sama-sama seperti yang disampaikan, saya setuju dengan Pak Sompir bahwa kedepannya ini kita Pansus Trap ini dengan suara yang ada di provinsi bisa menyuarakan ke kabupaten kota, karena kabupaten kota sendiri dari RT RW semua menyalahi aturan kalau dilihat dari sisi aturannya. Tapi marilah kita berbenah lah. Ini kan semua saya tahu bahwa
bagian dari ekonomi masyarakat. Nah, kita tahu bahwa semua orang ingin bisa bertumbuh, tapi bertumbuh dengan tetap krihite karana itu ya kita pegang. Mungkin itu Pak Ketua, terima kasih. Mangrove ya. Ikuti semua regulasi yang ada. Kita senang sekali dengan ada investasi. Kita tidak anti investasi sepanjang sesuai aturan, taat asas dan taat aturan. Mungkin ya. Karena kalau kita bicara regulasi itu ada undang-undang mangrove, ada undang-undang lingkungan hidup, ada undang-undang kehutanan. Ini semua beririsannya. Maka itu tolong kita tertib sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, terima kasih.